Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita sudah sampai di bab terakhir dari kitab Kejadian ya. Kita sedang terus belajar akan firman Tuhan. Dan kita akan baca kitab Kejadian pasal 50, bab terakhir. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat ketiga aja. Tapi nanti saudara baca semua ya, karena banyak hal yang oleh kemurahan Tuhan akan singkapkan. Kejadian 50 ayat 1 sampai 3. Kita baca ayat ini bersama sebagaimana tertulis di depan 3, 4. Dan Yusuf merebahkan diri pada wajah ayahnya, dan dia menangis di atasnya, dan dia menciuminya. Dan Yusuf memerintahkan para hambanya, para tabib, untuk merempahi ayahnya, dan para tabib itu pun merempahi Israel. Dan mereka menggenapkan 40 hari baginya. Karena demikian mereka menggenapi hari-hari merempahi, dan orang-orang Mesir meratapinya selama 70 hari. Amin. Puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh sampai kepada bab yang terakhir dari kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian kita ucap syukur banyak hal yang Tuhan singkapkan. Nah, saya percaya dengan berjalannya waktu oleh kemurahan Tuhan, minggu depan kita akan masuk ke dalam kitab Keluaran. Dan semua kitab ya, khususnya 5 kitab pertama itu sangat berkaitan erat ya. Juga di dalam kitab-kitab yang lain. Seluruh 66 kitab ini saling berkaitan satu sama lain, dan kita percaya oleh kemurahan Tuhan kita boleh terus menerima pembukaan rahasia. Dan minggu lalu kita sudah belajar, kita diingatkan bagaimana Yakub, salah seorang pilihan Tuhan, ya, seorang patriark, seorang pelopor, orang pilihan Tuhan, dan cucu daripada Abraham. Dan ketika usianya genap sesuai firman Tuhan 147 tahun ya, dia menyelesaikan tugas pengembaraannya di muka bumi dan kembali kepada Bapa Yahweh. Sehingga pada ayat-ayat terakhir dari Kejadian 49 dikatakan Yakub dikumpulkan kepada kaum leluhurnya ya. Hari kita mengucap syukur, ini adalah kasih kemurahan Tuhan. Dan juga ada beberapa hal yang kita bisa petik dari kata-kata tersebut ya. Karena banyak di dalam tradisi-tradisi khususnya kekristenan lah ya. Seringkali ada peringatan-peringatan setelah meninggal 3 hari, terus 40 hari, 1000 hari, dan seterusnya ya. Itu adalah bagian daripada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh manusia ya. Dan itu tidak ada kaitannya dengan firman ya, walaupun orang juga coba mencocok-cocokkan dengan, kan Yeshua juga 3 hari. 3 hari dia di dalam kubur ya. Sehingga kita juga harus ikut ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, beberapa tahun yang lalu ya, ada orang yang mengajarkan Yeshua kan sesuai firman Tuhan, ya memang dikutip-kutip firman Tuhan,
Sesuai firman Tuhan, si Yeshua ketika mati, di dalam roh dia akan memberitakan Injil. Ya, kita lihat aja ya. 1 Petrus 3 ayat 19. Nah, ini yang dicontoh ya. Memang tertulis, jadi kita lakukan apa yang tertulis, kata orang yang melakukannya. Secara itu pula dia telah mengumumkan tak kalah pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yang pernah tidak taat ketika suatu saat kepanjang sabaran Eloi menanti pada zaman Nuh dengan dipersiapkannya sebuah bahtera yang ke dalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa telah diselamatkan dari air. Kalau kita kutip lagi berhubungan dengan apa yang tadi saya katakan. Ini berhubungan dengan ayat ini juga. 1 Petrus 4 ayat 6. Karena ada pengajaran ini ya, jadi ya kita harus mengerti. Sebab untuk itu pula Injil telah diberitakan di antara yang mati, antara orang mati, supaya di satu sisi mereka dapat dihakimi secara jasmani sebagai manusia, tetapi di sisi lain mereka dapat hidup secara rohani seperti Elohim. Jadi berdasarkan ayat-ayat firman ini, kan Yeshua memberitakan firman bagi orang mati. Pergilah pelayan ini ke kuburan-kuburan. Ini memberitakan firman, ini kejadian benar ya. Ya nggak usah saya sebut lah namanya, cuman itu kejadian benar. Beritakan Injil kepada orang-orang mati, kan Yeshua. Nah, kelihatannya benar, tetapi ya salah mengerti. Karena kalau dia mau memberitakan seperti itu, kalau dia benar-benar ada hikmat dan mau mencontohi Yeshua, dia harus mati dulu lah. Betul nggak? Kalau dia mau ikut-ikut Yeshua, dia harus mati dulu. Baru di dalam roh kematiannya itu ya, baru dia beritakan firman. Tetapi itulah kenyataan yang ada ya, karena orang tidak lebih dahulu meneliti. Firman Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi bukan asal ikut-ikutan. Yesus akan memberitakan firman bagi orang mati. Saya juga. Kalau kamu ikut Yesus, kau harus mati dulu. Kalau benar-benar ikut kan harus mati baru beritakan firman. Dan kita juga kalau kita lihat di dalam ayat tadi, dalam terjemahan Inggris agak beda ya, walaupun dalam terjemahan kalau katanya menurut terjemahan rohani ini lebih cocok. Dalam 1 Petrus pasal 3 tadi kita lihat ya. 1 Petrus 3 ayat ke-19. Ini kita bicarakan masalah ini karena ini ada kaitan-kaitan dengan 3 hari, 40 hari dan seterusnya. Secara itu pula dia telah mengumumkan ya, banyak dari kitab-kitab ini memang mengumumkan. Tapi dalam terjemahan lain dia memberitakan Injil. Tapi nanti kita lihat, kita bandingkan ya. Kan di sini kan. Secara itu pula dia telah mengumumkan kepada orang-orang yang di dalam penjara. Artinya dalam roh sudah mati ya, orang mati. Jadi ketika dia mati secara rohani dia memberitakan Injil. Dalam terjemahan lain dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Tetapi kan di sini dia bilang dia mengumumkan. Sekarang kita pakai logika aja, mau ngapain Yesus ngumumin? Kalau hanya mengumumkan ya, kalau dia datang dia mengumumkan buat apa? Nah kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, supaya kita memang secara Ibrani ya terjemahannya mirip-mirip begini, tapi kita lihat lebih tajam lagi. Karena hampir semua dalam terjemahan Inggris agak beda. Dan dia berbicara seperti ini. By which also he went and preached. Preach itu memberitakan, menginjili. Ya, nah, kita coba membandingkan mana yang kira-kira lebih tepat. Ya,
Dan saya secara pribadi, saya lebih berpegang kepada ini. Kalau saya nggak salah dalam terjemahan LAI, kalau nggak salah ya, dia menerjemahkan seperti ini. Ada nggak kita LAI? Jadi dia memberitakan Injil dalam terjemahan LAI kalau saya nggak salah. Ya seingat saya. Nah ini kan, di dalam roh itu juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara. Dalam roh ya, artinya orang yang sudah mati. Nah, kita melihat di sini, kenapa saya lebih berpegang seperti ini? Ada dasarnya. Ada dasarnya. Kita lihat ya, harus ada dasarnya, bukan asal ngomong. Ada dasarnya, kita lihat dalam kitab Efesus. Efesus pasal ke berapa ini? Pasal keempat kalau nggak salah ya. Ya, pasal keempat ayat ke-8. Tadi kan di penjara kan? Kita lihat ini Efesus 4 ayat 8. Ini ILT ya, ILT aja. Oleh karena itu dia berkata, seraya naik ke tempat tinggi, dia menggiring tawanan dan memberikan pemberian kepada manusia. Jadi ini kaitannya dengan yang tadi. Ketika saya mengimani, dia memberitakan Injil. Kemudian orang itu percaya, karena waktu itu kan Yesua belum ditampilkan. Mereka percaya, orang yang jadi tawanan itu, orang yang tadinya jadi tawanan, itu diangkat. Dalam terjemahan Lukas, saya baca terjemahan Lukas ya. Sebab itu dia berfirman, ketika naik ke tempat tinggi, dia menggiring tawanan, dan mengaruniakan pemberian-pemberian kepada manusia. Dan saya mengimani ketika Yesua memberitakan Injil kepada roh-roh yang dahulu, khususnya pada zaman Nuh, mereka percaya ini yang tawanan ini yang diangkat bersama-sama dengan dia. Bisa tanggap? Ya walaupun orang banyak, nggak mungkin, ya itu kan boleh aja orang menafsir-nafsir. Tetapi saya berani menyatakan dia memberitakan Injil ada sebabnya. Memang kalau berasa secara terjemahan secara umum kelihatannya mengumumkan. Tetapi kalau kita pakai logika sedikit, mau ngapain Yesua kalau cuma hanya mengumumkan? Saya tanggap. Pasti dia memberitakan Injil karena tadi jelas disebutkan bagi roh-roh yang tidak percaya pada zaman Nuh. Jadi Yesua di dalam alam roh dia memberitakan Injil bagi mereka. Dan karena itu dikatakan di dalam kitab Efesus tadi, ketika dia naik, dia bawa semua tawanan dan dia beri pemberian. Pemberian ini adalah anugerah. Anugerah itu keselamatan bagi mereka yang percaya ketika Yesua di dalam roh memberitakan kabar gembira bagi mereka. Bisa tanggap ya. Jadi dia dalam 3 hari itu bukan hanya, kan banyak sekarang kan orang ya tradisi Kristen lah biasanya. Dalam 3 hari dia masih orang ini karena ikut firman tapi salah mengartikan. Ini orang mati 3 hari, dia masih ada keliaran-keliaran. Hati-hati tadi di dalam, kalau kita berpegang khususnya dalam kitab Kejadian, kita lihat di dalam Kejadian 49 ayat terakhir kita lihat ayat ke-33 supaya kita jangan sampai salah menafsirkan. Karena orang yang sudah mati itu kecuali Tuhan ya. Karena dia itu kan diberi kuasa oleh Tuhan bagi untuk keselamatan manusia termasuk orang yang sudah mati lebih dahulu sebelum dia ditampilkan. Kita lihat ayat 33. Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya dan dia menarik kakinya ke atas tempat tidurnya dan meninggallah dia. Perhatikan ayat-ayat terakhir. Dia dikumpulkan kepada kaum keluarganya atau leluhurnya. Jadi nggak ada itu kalau dikatakan, ini kan firman Tuhan. Jadi waktu dia habis mati, orang itu masih keliling-keliling katanya. Kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 ya.
Ya itu karena itu tradisi ya, tradisi tetapi itu yang kita baca di dalam Timotius ya, kita bacain dulu lah. Pengkhotbah 12 ayat ke-7. Debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada. Roh kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakannya. Jadi orang begitu dia mati, rohnya kembali kepada Bapa Yahweh ya. Jadi nggak keliling-keliling dulu seperti kepercayaan banyak orang. Ya, saya percaya saudara tahu lah ya. Karena itu kan memang banyak terjadi menjadi suatu tradisi. Tetapi tradisi dianggap sebagai sesuatu yang benar. Sehingga itu kita lihat di dalam 1 Timotius pasal ke-6. Dianggap sebagai kebenaran, akhirnya bisa menyimpang dari iman yang benar. 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-20 dan 21. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan-pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu, yang karena mengakuinya beberapa orang telah menyimpang dari iman. Saya baca dalam terjemahan Lukas. Ya. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan-perdebatan mengenai pengetahuan palsu yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran sehingga mereka menyimpang dari iman. Ya tradisi-tradisi tadi itu. Ya, Yeshua kan 3 hari. Waktu dia mati dia memberitakan Injil. Loh, seorang pelayan Tuhan ya, bukan satu, mungkin banyak lah, menganggap ini suatu kebenaran. Ya. Sehingga dia pergi ke kuburan-kuburan memberitakan Injil. Kan Yeshua juga memberitakan Injil buat orang mati. Lu kalau kau mau ikut-ikut, kau mati dulu. Betul nggak? Kau harus mati dulu seperti Yeshua, baru dalam alam roh kau bisa beritakan Injil. Itu artinya pengetahuan palsu, nggak ada hikmat sama sekali. Tapi itu terjadi, banyak orang yang percaya. Ya, karena itu ya terlebih pada zaman akhir ini, ya, jangan sampai kita menangkap semua pemberitaan firman tanpa kita uji. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Sehingga kita tidak asal terima pengetahuan, padahal itu pengetahuan palsu. Karena pengetahuan palsu akhirnya dianggap sebagai suatu kebenaran. Ya, dan seringkali dikatakan juga ya ahli-ahli spionase kan. Suatu kebohongan kalau terus-menerus diucapkan beberapa kali, 7-8 kali, kebohongan ini dianggap sebagai kebenaran. Dan itu pun terjadi dalam alam roh, dalam pemberitaan Injil. Ketika orang berkali-kali memberitakan suatu pengetahuan yang palsu, dan orang yang menerimanya tidak meng-cross-check dahulu dengan firman, ya udah dianggap sebagai kebenaran. Menganggap sebagai kebenaran, akhirnya imannya jadi melenceng. Dan itu saya katakan itu terjadi saat ini ya. Ya, itu terjadi saat ini. Saya tidak usah memberitahukan pribadi-pribadi yang kita dengar ngomong seperti itu. Tapi kalau saudara dengar di media sosial ya macam-macam. Omongannya macam-macam. Ya, bahkan dulu kan wah rame. Dunia datar. Ada tertulis lah. Begitu dari sini tempat itu kiasan, bukan datar. Kalau datar berarti di ujung dunia itu ada jurang-jurang.
mulai macam-macam. Kalau dunia itu datar, semua waktu sama. Kalau di sini waktu jam sebegini memang jam 5, tapi di sana di Amerika jamnya sama, tapi gelap. Kenapa? Kalau dunia datar nggak bisa begitu. Kiasan dianggap suatu kebenaran. Memang dalam terjemahan Inggris dikatakan dunia ini circle. Loh, kau salah menafsirkan. Tapi banyak pengikutnya. Ya. Banyak pengikutnya. Loh, kalau kau menganggap seperti itu, Yesus berkata, aku pokok anggur yang benar. Apa dia pohon anggur? Loh, inilah kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai pengetahuan palsu itu masuk. Ya udah, menyeleweng. Ya macam-macam lah tanggapannya. Wah, kan harus datar. Kalau nanti Yesus di angkasa, bagaimana kalau yang satu dibalik? Kau meremehkan kuasa Tuhan. Bisa nggak mau saya? Mereka menganggap ini datar. Karena nanti kan Yesus datang supaya semuanya kelihatan. Aduh, engkau meremehkan kuasa Tuhan. Walaupun di tempat ini pada saat yang sama dia bisa menampakkan diri baik di sini dan di belakang sana. Karena dia punya kuasa itu dan semua itu ada di dalam dia. Jangan meremehkan Tuhan dan jangan pikiranmu menyamakan dia yang maha kuasa dengan manusia. Ya, tapi ya itulah. Kalau orang tidak hati-hati ya memang bisa tersesat. Karena kecanggihan. Dengan teknologi begini. Sekarang aja kan saudara mungkin kalau lihat saya suka nonton di National Geographic ya. Lo ada laboratorium ruang angkasa kan. Lo kan dia suka kasih lihat itu. Bumi itu bentuknya kayak gini. Ya, biarlah orang-orang yang mengakui dunia datar itu lihat. Tetapi orang yang seperti itu pun dia nggak percaya ada satelit. Ya, lucu lagi. Ya repot jadinya. Ya. Tapi itulah Tuhan izinkan itu semua terjadi. Supaya kita sebagai anak Tuhan pun hati-hati. Untuk menangkap semua berita-berita dunia. Jangan sampai kita salah. Ya. Loh ini dirempah-rempahi 40 hari, 40 malam. Saya karena berpikir 40 hari ya lama juga ya. Ada orang yang sekarang ini kan kalau dia nunggu berapa hari kan diformalin ya karena bisa tahan seminggu lah ya walaupun lama-lama badannya jadi hitam semua. Ya. Tapi saudara bisa bayangkan ini untuk merempah-rempahkan supaya dia awet itu 40 hari. Ya. Dan firman Tuhan katakan masa perkabungan di Mesir 70 hari, luar biasa. Ya. Setelah dia, kalau nanti saudara baca, setelah dia dibawa ke tanah Kanaan, di perjalanan dekat Sungai Yordan, mereka meratap lagi di sana. Dan hal-hal seperti ini yang memang saya menganggapnya tradisi-tradisi pada waktu itu. Tapi jangan tradisi itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah itu yang harus kita sangat hati-hati. Karena banyak firman yang menyatakan ketika orang mati langsung diangkat Tuhan. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh umpamanya kan. Kayak si orang miskin itu Lazarus kan. Nah itu kan jelas Lazarus di dalam Lukas pasal ke-16. Kita baca ayat ke-22. Lukas 16 ayat 22. Terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal. Apa kemudian dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Ya kelihatannya kan simpel-simpel aja kan. Tapi ada perbedaan di sini.
Yang satu mati, rohnya langsung diangkat. Yang satu mati, orangnya dikubur, artinya rohnya memang sudah diambil, tapi dalam penjara siap untuk menghadapi penghakiman pada saat nanti. Saya tangkap. Ini kan ada perbedaan ini sebenarnya. Ya. Dan saya percaya kalau kita memang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kalau memang sudah saatnya, kita akan diangkat. Roh kita akan diangkat. Kita akan ada bersama dengan Dia. Ya. Tetapi kalau yang ya hidupnya masa bodoh, ya udah dikuburkan ya. Kita bisa menafsirkan dikuburkan ya rohnya juga ada di dalam penjara yang sering kita kenal di mana, di Hades maupun di bahasa Ibrani Seol. Ya, Seol itu ya tempat di mana orang mati, rohnya sementara ya ditaruh di situ. Ya, dan kita tidak mengimani seperti itu, kita mengimani. Ya, memang kita mengimani diangkat kan, ketika sangkakala berbunyi kelak. Tetapi kalau Tuhan berkehendak lain, kalau memang sudah waktunya Tuhan kita harus pulang lebih dulu ya bersama Bapak Abraham. Ya, itulah yang kita imani. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita harus mengerti kehendak Tuhan supaya kita benar-benar hidup sebagaimana apa yang Dia kehendaki. Ya. Kita melihat ya suasana dunia yang seperti sekarang kan. Apa yang terjadi pula di tanah Israel kan. Nah, kita mengucap syukur itu baru bagian kecil. Ya, banyak orang dengan komentar-komentar segala macam. Tapi kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan kita hanya berdoa. Bagi orang pilihan di sana karena kita harus mengakui itu memang Tuhan izinkan terjadi di sana karena orang-orang ini pun belum percaya Bapak Yahweh dengan benar. Masih banyak penyembah-penyembah berhala atau ateis, tidak punya agama sama sekali. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Sampai waktunya bilangan orang pilihan di luar Yesaya digenapkan, baru Tuhan celikkan mata mereka. Ya. Orang dunia, Israel diserbu lah, nanti dia diserbu sama seluruh dunia. Tetapi bangsa ini sesuai firman Tuhan, tidak akan pernah dicabut lagi oleh kuasa apapun. Kalau Tuhan sudah menaruhnya, itu firman. Ya, itu firman. Ya mungkin mereka masih menghadapi ya namanya perang. Ya. Berbagai macam yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat mereka juga sadar. Kalau mereka melihat mau flashback kejadian-kejadian beberapa peperangan sebelumnya. Mereka melihat dalam semua peperangan yang masih terrecord dengan jelas. Betapa dalam setiap pertempuran itu Tuhan tetap campur tangan. Membela orang pilihan karena dia berfirman. Aku yang berperang ganti kamu. Kata Keluaran 14 ayat 14. Kau diam aja, kita baca Keluaran 14 ayat 14. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Kita percaya di antara sekian juta penduduk Israel. Memang banyak yang belum percaya. Bahkan melupakan nama Tuhannya. Apalagi nama juru selamatnya dia. Mereka sebagian besar tidak percaya Yeshua. Ya, karena sejak waktu Yeshua muncul di permukaan juga, mereka menolak apa ini. Tidak ada nabi yang keluar dari Galilea. Karena mereka nggak belajar. Ya. Kalau mereka belajar sungguh-sungguh, mereka mau nanya sama Yusuf atau sama Maria, orang tua secara jasmani bagi Yeshua, kamu itu asalnya dari mana sih? Mereka akan bilang, harus dari Bethlehem tempat si Daud. Kalau dia nanya, ya tapi itulah Tuhan izinkan mereka buta.
tidak bertanya sedikit pun. Sehingga mereka menolak Sang Juru Selamat. Dan kita mengucap syukur dengan belajar dari kitab. Yang kitab Kejadian kita sudah belajari. Itu sesungguhnya sudah dinubuatkan. Kurang lebih 1800 tahun sebelum terjadi. Karena Yeshua, karena salib, berkat itu diberikan kepada non-Yahudi, yaitu saudara dan saya. Tetapi sayangnya banyak orang yang menerima kasih karunia, lo salah menafsirkan kasih karunia. Ini kan zaman kasih karunia. Lah, mamanya kasih karunia itu semua seenaknya aja. Ya, memang ini zaman kasih karunia, tetapi bukan berarti kau seenaknya aja melakukan apa yang kau kehendaki. Karena Tuhan tetap berfirman, ada tertulis, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman-Ku tinggal tetap. Artinya firman itu tetap berlaku. Memang bagi non-Yahudi, yaitu saudara dan saya, diberi anugerah, diberi kesempatan untuk memperoleh kasih karunia itu diselamatkan karena bangsa pilihannya, anak sulungnya mengeraskan hati. Tetapi bukan berarti kita main seenaknya aja, kan banyak seperti itu kan. Lah ini kan kasih karunia, ini zaman kasih karunia, enak aja. Memang ini zaman kasih karunia itu benar, ya. Tetapi bukan berarti engkau seenaknya aja manggil Tuhan. Siapa yang kau panggil? Nama Tuhan aja sudah diberitahu, sudah dibuka kan. Tetap aja tidak mau mengerti. Ya, bahkan itu namanya sesat. Lah, enak banget. Tetapi itu semua Tuhan izinkan terjadi. Nah, kita melihat Yeshua atau firman Tuhan sudah menyingkapkan. Kalau pokok anggur, ranting-ranting yang asli aja dia potong. Apalagi umat yang hanya ditempel, yang dientenkan kepada batang yang utama. Oh ya kita ini. Kita ini pokok anggur yang liar, ditempelkan kepada pokok anggur yang benar. Kalau kita tidak menghasilkan sebagaimana apa yang dikehendakinya, dipotong. Nah, kita mau ucap syukur semua itu Tuhan izinkan terjadi. Kita mau ucap syukur, kita melihat contoh yang luar biasa yang Tuhan berikan dengan belajar dari kitab Kejadian. Orang pilihan, khususnya dari Abraham, Yetsak, Yakub, mereka melanggar firman Tuhan, juga dihajar sama Tuhan. Tidak terkecuali yang saat ini keturunan-keturunan yang ada di daerah tanah Kanaan sana. Kenapa? Mereka nggak percaya Bapak Yahweh, dia panggilnya Adonai, Adonai. Walaupun tulisan YHWH, tetap Adonai. Apalagi Yeshua. Yeshua itu sama sekali tidak ada di dalam hati mereka. Tetapi akan datang waktunya ketika mereka diberikan roh yang baru, jiwa yang baru, Torah itu ditanam dalam hati mereka, baru mereka celik. Baru mereka mengakui, Yahweh itulah Tuhan kami. Yeshua itulah juru selamat yang kami tunggu-tunggu. Saat ini ya belum saat, tapi saya percaya sebentar lagi. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, peperangan demi peperangan. Kalau mereka mau flashback apa yang pernah terjadi sejak mulai munculnya negara ini di tempat yang sudah Tuhan taruh. Dunia nggak ngerti kenapa bangsa ini ditaruh di situ. Itu ada tertulis. Itu ada tertulis dalam kitab suci kita. Artinya kitab suci kita itu benar. Dia menaruh mereka kembali di tempatnya. Tempat yang memang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Manusia boleh berargumentasi, tetapi Tuhan yang punya hak. Apalagi nanti. Karena Tuhan janji kepada Bapak Abraham. Tanahmu dari sungai besar, sungai Efrat, sampai di sungai Mesir. Loh, kalau itu terjadi, ya sekarang belum, tapi saya menafsirkannya. Itu akan terjadi pada masa 1000 tahun pemerintahan. Pada saat itu Yeshua akan bertakhta di Yerusalem. Kita melihat ya, di dalam
Kejadian 15 ayat 18. Ini janji Tuhan ya. Pencipta langit dan bumi janji kepada leluhurnya, yaitu Abraham khususnya. Pada hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham dengan berfirman, Aku telah memberikan negeri ini kepada benihmu. Perhatikan, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni apa? Sungai Efrat. Sungai Efrat sekarang kan Iran itu. Iran, Irak ya daerah-daerah situ. Ya. Kalau mereka mau baca, saya percaya kalau namanya orang-orang Nasrani, orang Kristen daerah, mereka ngerti. Ini janji Tuhan, dan janji Tuhan itu tidak akan pernah melenceng, pasti jadi. Tetapi saya menafsirkan ini terjadi nanti pada saat 1000 tahun pemerintahan. Kita bersama dengan Yeshua akan ada di Yerusalem sebagai raja, sebagaimana kitab Sakari yang pernah kita baca. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat walaupun orang pilihan, ada saatnya dia harus pulang. Kembali ke tempat yang Tuhan sudah siapkan sementara. Ya, sebagaimana Yakub, ya. Tetapi dia beriman dan dia sudah minta anaknya si Yusuf berjanji, kalau aku mati, jangan dikubur di sini. Kuburkan aku di tempat yang telah dibeli oleh Bapak Abraham. Ya, karena di sanalah Abraham dan istrinya Sarah dikuburkan. Di sanalah Yitzhak dan istrinya Ribka dikuburkan. Dan berdasarkan firman Tuhan, di sanalah Lea, istrinya yang pertama, dikuburkan. Dan saudaraku yang dikasihi dalam Yeshua Masiah, kita melihat itu terjadi. Yakub selesai tugas pengembaraannya. Dan saya percaya ya, bahwa ketika mereka dikumpulkan bersama dengan para leluhurnya, maka kita melihat bahwa ketiga orang yang ditetapkan sebagai orang pilihan Tuhan, maka ketiga orang ini, Bapak Abraham, Bapak Yitzhak, dan Bapak Yakub, ya, mereka itu sesuai dengan kitab Lukas, sebagaimana Lazarus, kan dia dibawa ke siapa? Pangkuan Abraham kan? Berarti Abraham sudah ada di sana. Kita lihat di dalam Matius pasal ke-8, ayat ke-11. Segala sesuatu harus ada kaitannya dan harus tertulis. Aku berkata kepadamu bahwa banyak orang dari timur dan barat akan datang dan duduk makan bersama Abraham, Yitzhak, dan Yakub di dalam mana? Kerajaan sorga. Artinya mereka sudah ada di sana. Karena itu jangan heran apabila dalam kitab Lukas, ketika si Lazarus diangkat, ditaruh di pangkuan Abraham, bapak leluhurnya. Saya tanggap. Lah kita pun merindukan hal yang sama. Walaupun secara jasmani mungkin kita tidak punya hubungan darah. Tetapi kita mempunyai iman yang sama seperti Bapak Abraham. Ya, kita pun akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia sebagai orang pilihan Tuhan. Karena itu kita sedang belajar tentang orang pilihan Tuhan. Nggak perlu belajar dari yang bukan pilihan. Abraham itu punya 3 istri. Baik itu Sarah maupun si Hagar maupun Keturah. Tetapi firman Tuhan berkata yang disebut Yisrael hanya yang berasal dari Sarah. Yang berasal dari Sarah ya Yakub dan 12 anaknya. Tetapi dari 12 anaknya pun
Yang memperoleh kasih karunia yang kita pelajari terus adalah yang berasal dari keturunan Yehuda. Dimana dari sanalah ya Sang Juru Selamat muncul melalui Yusuf dan Maria. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat ya. Ternyata Yakub setelah dia datang dari Kanaan dikumpulkan bersama dengan Yusuf dan kakak-kakaknya. Karena pada saat itu Kanaan sedang masa kekeringan. Sehingga Yusuf mempunyai itikat baik, ayo datang ke tanah Mesir. Karena dia yang menjadi penguasa ataupun tangan kanannya si Firaun. Firman Tuhan berkata, saya menafsirkan kalau saudara baca semua ayat-ayat ini. Setelah Yakub mati, kakak-kakaknya mulai ketakutan. Ya. Mulai ketakutan ini kalau bapakku mati, berarti cuma mereka dengan Yusuf. Mereka teringatlah dulu puluhan tahun sebelumnya Yusuf ini kita yang jual. Ya. Dan saya menafsirkan dari apa yang kita baca, selama mereka 17 tahun ada di tanah Mesir, mereka nggak tenang hidupnya. Ke 11 atau 10 kakak-kakaknya. Ya, Benyamin kan masih satu bapak, satu ibu. Tapi yang 10 ini kan memang satu bapak. Tapi ibunya beda-beda. Ya. 17 tahun Yakub ada di tanah Mesir. Selama 17 tahun itu ke 10 saudara-saudaranya yang terlibat di dalam penjualan si Yusuf. Terus tidak dalam ketenangan. Roh ketakutan terus-menerus menguasai mereka. Walaupun Yusuf dengan hati terbuka sudah mengampuni mereka. Ketika mereka datang, ketika dia menyuruh semua datang kumpul di Mesir. Tetapi ketakutan masih menguasai melanda kakak-kakaknya. Terlebih ketika Yakub meninggal, ya sudah habislah ini. Nggak ada lagi yang bela kan dalam pandangan mereka. Sehingga dengan kesadaran penuh mereka datang kepada Yusuf. Ya. Mereka menyembah kepada Yusuf. Bahkan mereka katakan, inilah kami budak-budakmu. Kita baca ayat ke-18 dari Kejadian 50. Ayat 18. Dan saudara-saudaranya pun datang dan tersungkur di hadapannya. Lalu mereka berkata, lihatlah kami ini budak-budak milikmu. Ya, kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak. Kita baca ayat atasnya coba ya, ayat 17. Beginilah kamu harus mengatakan kepada Yusuf, aku mohon sekarang tanggunglah pelanggaran saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah memperlakukan engkau jahat. Maka sekarang kami mohon tanggunglah pelanggaran hamba-hamba Elohim ayahmu. Kemudian dia kata apa? Maka menangislah Yusuf ketika mereka menyampaikan hal itu. Jadi sebelum bapaknya mati, sudah dikasih tahu sama kakak-kakaknya. Nanti kalau aku mati, omong seperti ini. Ketika hal itu disampaikan kepada Yusuf, firman Tuhan katakan, menangislah Yusuf. Seolah-olah saudara-saudara tidak mengerti. Ketika Yusuf pertama kali melihat saudara-saudaranya. Waktu mereka pertama kali datang untuk minta gandum. Ya, secara kedagingan mereka, ya pada saat itu pastilah Yusuf, aduh ini kesempatan ini. Aku sekarang punya kuasa, ini kesempatan dibalas. Tetapi ketika dia melihat kakak-kakaknya menyembah kepada dia.
Langsung dia ingat. Inilah arti mimpi yang dahulu puluhan tahun yang lalu Tuhan berikan. Sekarang jadi kenyataan. Dan ketika itu dia ingat, langsung saya percaya. Ya. Semua dendam yang tadinya sudah ada di dalam hati daripada si Yusuf langsung hilang. Karena itu firman Tuhan katakan di dalam ayat ke-20. Kita lihat ya. Adapun kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Elohim telah merekakan itu untuk kebaikan dalam rangka melakukan seperti hari ini. Yaitu demi memelihara satu bangsa yang besar. Ya, kita melihat di sini ya. Sebagai orang pilihan. Yusuf, kenapa Yusuf nangis tadi? Karena bagi Yusuf sebagai orang pilihan Tuhan. Ketika dia melihat pertama kali saudara-saudara yang menyembah dia karena butuh makanan. Walaupun saudara-saudara tidak kenal dia. Tetapi ketika saudara-saudara menyembah dia, dia langsung ingat. Inilah dulu apa yang Tuhan berikan kepadaku melalui mimpi. Ini menjadi suatu kenyataan. Karena itu dia langsung pegang. Untuk itulah aku ada di sini. Sebagai seorang penguasa. Ya. Dan pada saat itu saya percaya sebagai orang pilihan. Dia langsung mengampuni saudara-saudaranya. Walaupun dia tidak mengatakannya. Tetapi ketika saudara-saudaranya mengulang lagi kata-kata ini. Yusuf menangis. Kenapa dia menangis? Dia menangis, dia sedih. Berarti selama 17 tahun kurang lebih. Engkau ada bersama-sama dengan aku. Aku perlakukan engkau dengan baik. Aku cukupkan kebutuhanmu. Karena aku mengasihi engkau dengan tulus. Tetapi ternyata selama 17 tahun. Engkau masih punya. Saudara-saudaranya ini masih punya ketakutan. Karena mengira bahwa Yakub ini tinggal tunggu waktu nih. Kalau bapaknya mati ini habis. Yusuf sebagai orang pilihan Tuhan. Dia sedih. Ternyata saudara-saudaranya salah menafsirkan. Salah menafsirkan seolah-olah bahwa dia atau Yusuf tidak mengampuni saudara-saudaranya. Dan itulah yang juga seringkali terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai orang pilihan Tuhan. Kadang-kadang ya mungkin aja kita punya masalah lah dengan orang lain. Ya. Siapapun itu. Orang yang dekat, yang jauh, yang di sekeliling kita. Ketika kita katakan dalam kejadian sehari-hari kan. Ya permasalahan itu ya wajar-wajar aja. Selama manusia hidup. Permasalahan itu tetap masih ada. Walaupun dalam kehidupan keluarga. Ya. Walaupun kehidupan katakanlah suami istri. Suami istri seperti yang seringkali diberitakan. Khususnya pada saat perkawinan. Suami istri, dua-dua mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda. Mempunyai dasar-dasar kehidupan yang berbeda. Kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Kita sudah belajar dari firman Tuhan. Ya, dalam pandangan Tuhan, suami istri itu adalah satu. Selama ada Bapa Yahweh di sana. Kita sudah belajar dari tulisan-tulisan yang sudah diperlihatkan. Laki-laki dan perempuan, Is dan Isa. Dua-dua ada egonya. Itulah karena dua kan punya kutub yang berbeda. Ya. Ya jangankan suami istri, kakak sama adik, bapak ibunya sama. Ya. Tetapi egonya berbeda-beda.
Tetapi khusus sebagai suami istri. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, selama ada Bapa Yahweh yang mengikat perkawinan tersebut, maka di sana senantiasa ada kuasa Tuhan yang bekerja. Sehingga ego masing-masing, baik pihak suami maupun pihak istri, selama ada Yahweh, ego itu diredam. Karena Alef dan Sin di sana, yang dikandung baik dalam nama Is maupun dalam nama Isa. Artinya ada api yang menghanguskan. Yang setiap saat bisa muncul karena ego ini. Tetapi apabila anak-anak Tuhan hidup di dalam Tuhan dan benar-benar berpegang kepada perintah Yahweh, maka api yang menghanguskan ini diredam. Ya, karena Yahweh adalah firman dan firman adalah air yang sejuk. Amin. Ya, Alef dan Sin itu api yang menghanguskan, yang menghancurkan. Selama ada air yang sejuk, api itu tidak akan bisa menghancurkan kehidupan perkawinan anak-anak Tuhan. Ya, tetapi kita melihat sebagai contoh. Ya. Ini satu bapak antara Yusuf dengan kakak-kakaknya, memang lain ibu. Ya. Tetapi kita melihat masih bisa timbul salah pengertian karena masing-masing pribadi mempunyai egonya sendiri-sendiri. Dan ego itu hanya bisa diredam apabila ada campur tangan Bapa Yahweh di sana. Ada campur tangan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Baik dalam rumah tangga maupun dalam keluarga. Hubungan antara kakak adik dan sebaliknya dengan keluarga besar. Karena roh Bapa Yahweh itulah yang akan membuat hidup anak-anak Tuhan. Baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan besar. Ya. Ketika mau melakukan sesuatu yang bisa katakanlah membuat yang lain marah. Nah, Roh Kudus yang bekerja di situ mengingatkan, hati-hati. Ya, walaupun seringkali juga masih terjadi salah pengertian. Sehingga memang bisa terjadi salah pengertian, terjadi ribut lah. Saling diam-diaman. Karena diam-diaman sama-sama bingung sendiri kan. Ya. Kita kan suami istri gitu kan, hidup ribut umpamanya kan. Kan masing-masing diam-diaman kan. Egonya timbul, maunya aduh yang satu maunya ditegur duluan. Masing-masing. Lo kita belak-belakan aja sebagai anak-anak Tuhan. Dan jarang orang mau mendahului untuk berbaikan. Kenapa? Egonya besar. Tetapi kalau anak-anak Tuhan yang mau merendahkan diri, yang mengerti bahwa setan itu berusaha mencari celah. Celah yang paling gampang ya ditimbulkan salah pengertian, begini. Ya. Tetapi dengan cara Tuhan, api yang mulai berkobar, kasih Tuhan yang bagaikan air yang sejuk, membuat kehidupan rumah tangga tetap adem. Walaupun sama-sama ada api, tapi tidak membakar karena bisa diademin sama air di dalam. Ya. Air itu sangat banyak fungsinya untuk meredam akan panas yang berlebihan. Contoh, mobil kan. Mobil itu banyak bergesekan barang-barang besi. Ya. Dan ketika terjadi pembakaran itu apinya panas di dalam. Dan besi-besi yang membentuk mesin ini itu punya batas maksimum sampai berapa dia tahan. Kalau tidak ada pendingin ya hancur itu besi-besinya. Mesinnya hancur.
Karena itu dengan perhitungan yang ya kan ada teknologinya, dihitung berapa air yang saya butuhkan supaya air itu bisa mendinginkan mesin. Saya tanggap. Kalau air ini tidak cukup, panas dia. Ya, ini kita gambaran yang gampang-gampang. Mobil Anda ya, terus airnya kurang, pasti panas. Tapi apabila airnya cukup, karena air itu jumlahnya sudah dihitung. Berdasarkan teknologi yang ada dihitung berapa liter air yang harus saya masukkan ke dalam mesin untuk dapat menyerap kalori yang timbul karena pembakaran-pembakaran di dalam mesin. Kalau airnya kurang ya otomatis bisa jebol mesinnya. Nah, Tuhan punya takaran yang sangat-sangat luar biasa. Di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan. Dia tahu karakter si A begini, karakter B sebegini. Maka dia yang adalah air yang menyejukkan, firman yang hidup. Yang senantiasa menjaga. Jangan sampai kalori yang berlebihan. Kalau marah kan panas kan. Itu kalori itu. Kalori itu ya panas. Ya, Tuhan punya cara untuk meredam panas ini supaya jangan kebakar. Kalau kebakar ya dua-dua rugi. Tidak ada satupun perkawinan anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan kalau orang lain sih itu beda. Ya. Tidak ada satupun perkawinan yang bisa tetap aman atau tenang atau sejuk kalau tidak ada Tuhan di sana. Paling sedikit pribadi-pribadi yang menjalankan hidup ini, hidup rumah tangga ini, ada takutnya sama Tuhan. Takutnya sama Tuhan itulah yang dapat meredam semua kepanasan, semua kalor-kalor yang terus mencoba. Ya, si setan kan nyoba dengan berbagai macam bisikan-bisikan. Supaya apa? Supaya menghancurkan rumah tangga. Orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Satu kesaksian nih, tapi kayaknya pernah saya sakit tapi udah lama sekali. Ya masih kejadiannya kejadian real ya, sekitar tahun 70-80. Ya ada seorang pelayan Tuhan. Pergilah ke luar negeri, saya lupa Amerika atau ke luar negeri. Ya di pesawat kan namanya perjalanan jauh. Ya adalah makanan dihidangkan kan. Bisa tangkap ya. Makanan dihidangkan sama pramugari. Ya dia duduk dengan beberapa orang di satu deret gitu kan. Kebetulan di sebelahnya juga orang laki-laki lah. Ya ketika pramugari ngantar makanan, ya dia ngambil lah si pelayan Tuhan ini kan. Kemudian ditawarin sama pramugari sebelahnya. Maka tidak, terima kasih. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa, kata orang sebelahnya. Sebagai orang yang percaya kepada Bapa Yahweh itu sebagai orang Kristen, ya. Karena pada waktu itu bukan zamannya puasa dari agama tertentu. Ya. Jadi dia ini berpikir, karena dia kan pelayan Tuhan. Dia pikir wah ini pasti orang Kristen. Ya, pasti orang Kristen kan. Ya jalan ya terus dia makan lah. Setelah saya makan dia nanya kan sama ini. Kamu puasa? Iya puasa. Dari gereja mana? Ya wajar dia tanya gitu kan. Ada yang ngomong. Saya dari gereja setan. Loh, kamu kok puasa? Saya puasa. Saya punya target supaya perkawinan orang-orang Kristen berantakan sekian banyak. Itu puasa orang setan, orang dari gereja setan. Itu satu kesaksian yang nyata ya. Artinya setan memang tidak suka
perkawinan orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh tetap utuh. Dan ini kaki tangannya dari gereja-gereja setan. Mereka berpuasa supaya banyak perkawinan yang berantakan. Dan pada waktu itu memang banyak yang berantakan. Tetapi dari situ kita belajar bahwa setan tidak pernah berhenti. Sebagaimana yang dia katakan kepada Bapa Yahweh ketika Bapa Yahweh nanyakan sama setan. Setan, kamu dari mana? Oh, setan bilang, aku lagi keliling-keliling nyari mangsa. Dalam terjemahan bebasnya lah, aku keliling-keliling cari mangsa. Ada kesempatan, aku masuk, aku bikin berantakan. Khususnya perkawinan orang-orang Kristen. Kenapa orang Kristen? Karena orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, itulah orang yang akan diselamatkan Tuhan. Artinya setan pun tahu kalau orang tidak percaya kepada Yeshua, ya nanti sama-sama dia. Jadi nggak perlu diganggu. Setan nggak saya, nggak perlu diganggu. Hanya orang yang percaya Yeshua ada janji, engkau melakukan firman-Ku, engkau akan bersama-sama dengan aku di rumah Bapakku. Lah itulah yang dikejar sama setan dengan pengikutnya. Sehingga kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak kita sebagai orang-orang yang percaya Yeshua. Jangan ada tertulis, jangan beri kesempatan kepada setan. Artinya kita harus menjaga diri kita, menjaga rumah tangga kita. Suamimu atau istrimu mungkin mempunyai hal-hal yang tidak engkau sukai. Tetapi ingat yang sering kali dikatakan. Suami dan istri punya latar belakang yang berbeda. Tetapi ketika engkau sudah dipersatukan. Suami dan istri sebagai suami istri yang diberkati Tuhan. Artinya kita mau saling mempelajari dan saling mengerti. Bahwa pribadi yang engkau kasihi ini, dia juga berusaha untuk melakukan apa yang dapat menyenangkan hati lawannya. Baik istri maupun suami. Tapi karena namanya dua pikiran kadang-kadang berbeda. Karena itu marilah kita mencoba untuk bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada karena memang pada dasarnya beda. Tetapi apabila perbedaan-perbedaan itu dapat diredam, dapat diatur atau mau memberikan Tuhan mengaturnya dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam setiap perkawinan. Maka rumah tangga orang yang percaya kepada Bapa Yahweh akan tetap memancarkan kasih dan kemuliaan bagi hormat kemuliaan namanya. Yusuf sedih. Ternyata 17 tahun engkau ada bersama-sama aku. Engkau masih mengira bahwa aku membenci kamu. Tidak. Karena itu dia tegaskan kepada saudara-saudara. Yusuf tegaskan kepada saudara-saudara. Memang kamu meragukan yang jahat. Engkau jual aku. Tapi itulah rencana Tuhan. Kalau aku tetap tinggal dalam keluarga Bapakku. Maka apa yang Tuhan sudah berikan kepadaku melalui mimpi. Tidak akan pernah terjadi. Dan untuk didapat semua yang Tuhan nyatakan itu terjadi. Maka inilah jalannya. Kita harus percaya bahwa setiap kehidupan manusia termasuk saudara dan saya. Sebagaimana tertulis dan sebagaimana pernah diberitakan. Jalan hidup kita walaupun masih kita belum jalani. Itu semua sudah tertulis. Kita lihat di dalam Mazmur 139.
Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Dan pada kitabmu akan dituliskan seluruh hari-hari mereka dibentuk. Meski belum ada satupun di antara mereka. Ini kata-katanya saya tafsirkan agak sedikit salah ya. Saudara baca ini ya. Saya baca yang terjemahan Lukas. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Beda kan? Dalam kitabmu semua. Nah di sini. Dalam kitabmu akan ditulis. Itu salah. Kalau akan ditulis berarti belum ditulis. Tetapi saya percaya sebagaimana terjemahan Lukas. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Lah ini kan akan ditulis. Karena itu kita harus perhatikan kata-katanya baik-baik. Semuanya itu tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk meski belum ada satupun. Karena itu saya percaya dan mengimani apa yang tertulis ini dalam kitab Lukas, bukan ini ya. Ini kan akan ditulis. Di sini sudah tertulis. Artinya jalan hidup kita yang saat ini kita cuma lihat batasnya sini. Tetapi besok atau 5 menit kemudian kita belum tahu. Tetapi itu sudah ditulis oleh Tuhan. Apa yang akan kita jalani. Bisa tangkap maksud saya? Karena itu kita diajar oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Dia. Maka Dia akan bertindak. Karena bisa aja. Sudah ditulis ini kan lah. Kamu kalau jalannya tetap di jalan ini. Ya. Di sini ada bencana. Saya tahu nggak? Karena kita kan belum tahu. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan. Ya, Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Jangan biarkan aku masuk ke dalam pencobaan. Ya tahu nggak? Saya tahu nggak saya? Ya, walaupun pada awalnya Tuhan sudah menetapkan harus begini, tetapi Tuhan bisa merubahnya kalau kita minta. Contohnya banyak. Ketika Hizkia dikatakan oleh firman Tuhan, ya kan firman Tuhan jelas kita belajar dari firman, ya. Sebagaimana yang kita belajar kemarin tentang Ahab kan. Loh kan Tuhan ngomong sama Ahab melalui Elia. Ya, malapetakanya akan seperti ini. Sudah ada malapetaka. Yang akan kau hadapi. Tetapi firman Tuhan dikatakan dalam kitab 1 Raja kita sudah belajar kan. Masih ingat kan? Ketika Ahab penyembah berhala. Dia merendahkan diri. Belas kasihan Tuhan sama penyembah berhala aja terjadi. Itu Tuhan yang sudah punya rencana seperti itu. Karena orang yang mau merendahkan diri. Ya Tuhan berbelas kasihan. Baik kan Tuhan ngomong sama Elia. Apa engkau lihat si Ahab? Dia merendahkan diri. Makanya itu penyembah berhala ya. Makanya aku tidak akan menghukum dia. Malapetaka tidak akan terjadi pada zamannya. Hanya nanti zaman anaknya. Luar biasa kan Tuhan. Tuhan sanggup merubah segala sesuatu. Contoh lagi yang lain. Kita lihat di dalam Yesaya 38. Kita baca mulai ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia menjadi sakit hampir mati. Nabi Yesaya anak Amos datang kepada yang berkata kepada, beginilah Yahweh berfirman. Ya, sampaikanlah pesan kepada isi rumahmu.
karena engkau akan mati dan tidak akan hidup. Ini Tuhan sudah tulisnya seperti itu. Seperti kita Mazmur kan. Ini kan dia belum mati. Tapi sudah ditetapkan Tuhan kau mati. Nah, suruh kasih tahu sama Yesaya. Hizkia membalikkan wajahnya ke tembok dan berdoa kepada Yahweh. Dan berkata, aku mohon kepadamu ya Yahweh. Ingatlah sekarang bahwa aku telah berjalan di hadapan dalam kebenaran. Dan dengan sepenuh hati. Dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Hizkia meratap dengan ratapan yang amat sangat. Datanglah firman Yahweh kepada Yesaya mengatakan, pergi dan kamu harus mengatakan kepada Hizkia. Beginilah Yahweh Elohim leluhurmu Daud berfirman. Aku telah mendengar doamu. Aku telah melihat air matamu. Lihatlah, aku akan menambahkan 15 tahun pada umurmu. Nah, ini saya pernah ceritakan tentang bapak saya. Kayak gini. Air matamu berharga di hadapan Tuhan. Walaupun ada rencana-rencana memang sudah atur, Tuhan atur. Nanti ini bakal ada, kamu mati nanti. Tetapi Hizkia merendahkan diri, dia menangis. Air matamu berharga di pandangan Tuhan. Jangan hanya menganggap itu cerita dulu, tidak. Ini berlaku sampai saat ini apabila kita merendahkan diri. Sama seperti apa yang tertulis ya. Saya sudah pernah cerita tentang bapak saya. Itu terjadi, masih berlaku. Tuhan tidak berubah, dia berfirman. Langit bumi boleh lenyap, tapi firmanku tinggal tetap. Itu masih berlaku. Dan kita mungkin melihat dalam pandangan kita. Sama seperti saudara-saudara Yusuf. Aduh ya Yusuf seperti ini. Aku budak-budakmu lah. Terserah mau diapain. Yusuf sedih. Karena dia mengira bahwa saudara-saudara sudah lupakan semua itu. Tetapi ternyata belum. Ya. Karena itu Yusuf sekali lagi mengingatkan. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat. Tetapi apa yang kau rekakan jahat. Itu bagian dari rencana Tuhan. Supaya aku bisa ada seperti saat ini. Kalau enggak dalam masa kelaparan. Semua bisa binasa. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar dari orang pilihan. Kita belajar dari apa yang tertulis. Dan itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Jadi jangan sampai kita mengira, oh ada terus begini-begini. Imani bahwa apa yang Yeshua katakan. Itu tetap berlaku sampai saat ini. Ya, karena itu kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal ke-5, ayat ke-18. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota, satu kera ia pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Ya. Karena itu kalau saudara perhatikan ayat ini baik-baik, ya. Seperti yang pernah disingkapkan tentang Bible Code. Bible Code pernah saya buka sedikit ya. Semua yang tertulis di dalam kitab yang Tuhan berikan, Bapak Yahweh berikan kepada Moshe. Itu setiap pribadi kita ada di situ. Sebagaimana apa yang juga ditulis dalam Mazmur 139 tadi. Semua sudah ditulis. Hanya kita belum tahu bagaimana cara menguraikannya. Ya, walaupun dengan teknologi, kecanggihan teknologi sekarang, ya sudah banyak kan disingkapkan. Khususnya orang-orang yang terkenal, oh ternyata dia mati tanggal sekian begini. Itu ternyata sudah tertulis. Karena itu saya mengimani,
sebagaimana tertulis Mazmur 139, sebagaimana tertulis Matius pasal 5 ayat 18 ini. Hidup saudara dan saya pun sudah ada di situ. Saya tanggap. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh percaya dengan apa yang tertulis, kita kan nggak tahu apa yang ada di depan kita ini menurut kita baik apa enggak. Setang sama saya. Ya. Karena itu kita bergaul erat dengan Bapa Yahweh. Kita terus-menerus merendahkan diri di bawah kakinya, memohon belas kasihannya Tuhan, seperti yang doa diajarkan Yeshua, yang kita pakai terjemahan dari seseorang yang kita kenal. Kita menyampaikan doa, Tuhan jangan biarkan aku masuk ke sana. Ya tahu nggak saya? Walaupun sudah ada, ini kan sudah ada rencana. Tuhan sudah berencana untuk mematikan si Hizkia. Tuhan sudah buat rencana untuk membuat malapetaka bagi Ahab. Tetapi ketika mereka merendahkan diri, Tuhan sanggup merubah untuk kebaikan kita. Karena itu kita berdoakan, jangan biarkan aku masuk ke sana. Tuhan, hanya Tuhan yang bisa rubah, bukan kita. Karena itu mengertilah kehendak Tuhan dengan benar. Ya, jangan hanya pasrah. Jangan seperti Eli, Imam Eli. Ketika Tuhan membukakan rahasia kepada Samuel bahwa Eli akan begini. Elia menjawab, ya biarlah. Dia Tuhan, dia Maha Kuasa, terserah dia. Itu kelihatannya benar, tapi itu tidak benar. Saya tidak pernah mau mengajarkan hal seperti itu. Pasrah tetapi negatif. Bisa tangkap maksud saya? Pasrah tapi negatif. Karena itu ya kita harus sangat berhati-hati. Kita baca 1 Samuel pasal 3. Ayat ke-18. Ini tentang Samuel dan Imam Eli ya. Samuel memberitahukan kepadanya segala firman itu dan tidak menyembunyikan darinya. Dan Eli, imam besar, berkata, dialah Yahweh, dia melakukan apa yang baik menurut pandangannya. Ini menurut anggapan saya negatif. Ya, Tuhan kasih tahu kepada Eli bahwa keluarganya itu nggak beres, maka engkau akan dihukum. Kalau Eli berpandangan positif, dia merendahkan diri, mohon ampun bagi dirinya sebagai imam besar karena tidak melakukan tugasnya dengan benar, dan bagi anak-anak yang berbuat dosa. Tuhan sudah menyatakan itu, tetapi Eli pandangannya terserah Bapak Yahweh lah. Dia yang Maha Kuasa. Bukan seperti saya tidak mengajarkan seperti itu. Kalau toh bisa aja Tuhan berbicara kepada saudara dan saya dengan berbagai macam cara. Ya, kalau Tuhan bilang, ayo siap-siap, kamu mati. Kalau kita mau, masih mau, ya udahlah, masih pengen hidup, ya, berdoalah, merendahkan diri. Kalau ada pergumulan, berdoalah, jangan kayak si Eli ini, pasrahnya negatif. Kalau Tuhan beri tahu, kita cek, kita minta Tuhan, kalau boleh, lalukanlah ini daripadaku. Seperti Yeshua berdoa kan. Memang belum tentu Tuhan oke kan. Itu Yeshua yang berdoa. Bapa Yahweh, kalau engkau berkenan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi karena Tuhan bilang kamu harus minum, ya harus minum. Karena memang untuk itulah dia ada di muka bumi. Nah, kita belajar dari contoh-contoh orang pilihan. Supaya cara kita berdoa pun, cara kita menghampiri dia pun, semakin hari semakin Roh Kudus ajarkan supaya semakin disempurnakan. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya,
Dengan berbesar hati, Yusuf kembali mengingatkan saudara-saudaranya. Sebenarnya Tuhan memakai kalian untuk menyelamatkan kita semua. Demikian juga dengan saudara dan saya. Apapun situasi dan kondisi kita saat ini. Paling sedikit kita percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Kalau Tuhan berkenan, sampaikan berita keselamatan ini bagi orang sekeliling kita, teristimewa keluarga besar kita. Ya, kalau kita kutip firman itu, aku bisa seperti ini, percaya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, supaya aku bisa menjadi berkat bagi keluarga besarku. Saya tangkap. Nah, kalau ada Tuhan berikan kesempatan, kenapa tidak kita pakai kesempatan-kesempatan itu walaupun belum tentu itu diterima. Tetapi paling sedikit kita sudah menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Dengan memberitakan nama Tuhan yang benar itu ini. Ya kalau ditolak ya nggak usah kecil hati, atau mungkin justru dimaki-maki ya, gak usah kecil hati. Yang penting Tuhan, aku sudah menyampaikan dan aku mengimani. Ada tertulis firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi berhasil sesuai perintah Tuhan. Artinya kalau orang yang kita sampaikan kebenaran firman itu adalah orang pilihan Tuhan, lambat atau cepat, dia akan bekerja untuk menyelamatkan orang-orang itu. Dan pada akhirnya kita melihat, Yusuf pun punya batas waktu pengembaraannya di muka bumi. Dalam ayat-ayat terakhir dalam Kejadian 50. Dengan iman, dia berkata kepada orang-orangnya, Ya dia tidak disebut di sini kakak-kakak, entah kakak-kakaknya masih hidup apa enggak tahu. Ya. Apa yang mungkin anak-anaknya kan masih keluarga besarnya. Kalau aku mati, ya. Kalau waktu Tuhan nanti berarti kan dia sudah mendapatkan pewahyuan dari Tuhan bahwa bangsa ini akan keluar dari tanah Mesir. Kalau waktu Tuhan engkau ke tanah perjanjian, sesuai dengan janji Bapa Yahweh kepada leluhurnya, bawalah tulang-tulangku bersama, kuburkan di sana. Itu iman. Dan memang di dalam ayat-ayat terakhir, kalau kita lihat, kita baca ayat terakhir dari kitab Kejadian 50 ini. Ayat ke-26. Kemudian matilah Yusuf dalam usia 110 tahun. Mereka merempainya, menempatkannya di dalam sebuah peti di Mesir. Artinya dia mengimani. Ya, dia mengimani. Dia nggak mau dikubur. Ya, karena dia yakin suatu saat nanti bangsa ini akan ke tanah perjanjian. Kalau dikubur kan repot. Apalagi nanti kalau kita belajar dan kita keluar, mereka perginya mendadak. Karena itu mereka menaruhnya di dalam peti. Ya pasti dirempai, pasti menjadi mumi kan. Supaya jangan bau. Nah, kita melihat itulah iman orang pilihan Tuhan. Tetap berpegang teguh dan berpengharapan. Apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Bahwa bangsa pilihan sesuai janji Yahweh kepada leluhurnya, mereka akan pergi ke tanah perjanjian. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa, sebagaimana iman orang pilihan seperti Abraham, Yitzhak, Yakub dan Yusuf tetap berpegang teguh janji Tuhan adalah ya dan amin. Nah, kita praktekkan seperti apa yang tadi diajar ya. Kita nggak tahu di depan kita itu apa. Tapi kita terus berdoa, Tuhan,
jangan biarkan aku masuk ke dalam pencobaan. Tetapi kalau Tuhan izinkan, tetap mengucap syukur. Karena ada sesuatu yang mungkin kita tidak tahu. Tetapi itu adalah sesuatu yang besar, yang pasti Tuhan berikan kepada anak-anak yang setia kepadanya. Saya percaya rancangan Bapa Yahweh sebagaimana tertulis ada rancangan damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat yang berasal daripadanya. Karena itu mari kita belajar memiliki pengenalan yang penuh, pengetahuan yang penuh dan benar tentang Tuhan kita, Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Dengan segala janji-janjinya. Dan janji-janji itu bukan janji kosong. Tetapi akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 139. Ya, Tuhan sudah menulis semuanya bagi saudara dan saya. Karena itu mari jalani hidup ini. Tetap dengan berpegang teguh kepada kebenaran yang sejati. Karena janji Tuhan adalah janji yang pasti membuat kita penuh dengan bahagia, damai sejahtera, sukacita. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.